Sebut Gus Dur kudeta dirinya, fix Caimin kehilangan suara warga NU, makin ngaco demi ambisi berkuasa. Tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan. Bahkan ada yang bilang saya kudeta. Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta. Dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti dari ketua umum. Saya nonaktif. Hampir 1 tahun saya menyatakan terima atas pemberhentian Gus Dur. Bahkan termasuk yang paling langka, semua orang yang dipecat Gus Dur ngelawan. Satu-satunya ketua umum yang dipecat Gus Dur tidak ngelawan hanya saya. Jadi saya rasa kalau bukti-bukti formal ya menunjukkan bahwa memang telah terjadi pengkudetaan terhadap Gus Dur. Ini boleh mengklaim apapun, boleh saja. Tapi sampai beliau menjelang beliau wafat, Bapak memang masih siap bahwa ini harus dikabul. Dari cerita-cerita penuh pengkhianatan dan kebohongan itu gitu ya, saya menyimpulkan di video sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa itulah dinamika politik. Itulah politik yang selalu penuh dengan pengkhianatan, yang selalu penuh dengan janji-janji manis dan kebohongan, yang selalu penuh dengan kotoran-kotoran sehingga membuat banyak orang jadi enggan untuk masuk ke dalam sistem partai politik. Ya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin, mengatakan bahwa isu-isu di mana dia dianggap mengkudeta Gus Dur adalah hal yang tidak benar. Malah dia lebih jauh lagi mengatakan bahwa Gus Dur lah yang memberhentikan dia dan mengkudeta Caimin. Dari sini kita melihat apapun yang menjadi alasannya atau alibi dari Caimin, yang pasti kita melihat Caimin justru mengkhianati dan mengurangi simpati publik, khususnya masyarakat umum yang begitu menghormati almarhum Gus Dur. Kita melihat bagaimana almarhum Gus Dur adalah sosok yang sudah membangun negara ini dengan luar biasa dan memberikan pandangan yang begitu toleran dan plural terhadap bangsa ini. Ketika Caimin mengatakan bahwa Gus Dur yang mengkudeta beliau, itu sudah jelas, sangat-sangat jelas bahwa Caimin sedang menurunkan elektabilitasnya dirinya secara aktif. Ketika dia mengatakan hal tersebut di hadapan Najwa yang merupakan anak dari seorang ulama yang besar dan dihargai dan yang mengasihi Gus Dur, dia sedang melakukan bunuh diri politik. Indonesia adalah negara yang dibangun di atas dasar pluralisme dan perbedaan. Perbedaan yang ada harus dianggap sebagai sebuah elemen pemersatu. Sedangkan yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang merupakan pasangan capres Caimin, dia justru sedang melakukan segregasi umat beragama. Hal itu sudah terlihat di dalam rekam jejak politik yang begitu suram dan buruk dan busuk dari Anies Baswedan pada tahun 2016 sampai 2017 silam. Dan lucunya, Caimin mengaku-ngaku sebagai orang yang merupakan anggota dari organisasi masyarakat keagamaan terbesar di dunia mencatat nama Gus Dur dan menjadi orang yang begitu terlihat berambisi untuk menjadi capres-cawapres, padahal belasan tahun yang lalu dia sudah pernah terlibat dalam kasus kardus durian. Nggak heran kalau masyarakat justru semakin tidak suka dengan Anies Baswedan dan Caimin. Caimin mengkhianati koalisi dengan Prabowo dan Prabowo mengkhianati rakyat Indonesia dan mereka berdua sering mengkhianati satu sama lain. Ya, bagaimanapun juga kita bisa melihat bagaimana negara ini akan rusak kalau dipimpin oleh kedua orang ini, baik dari Prabowo dan Anies Caimin. Dari sini kita bisa melihat peta politik akan mengarahkan masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo, karena kalau sendal jepit lawan Prabowo, saya akan memilih sendal jepit, dan kalau kaleng rombeng lawan Anies Caimin, saya pasti akan memilih kaleng rombeng. Caimin secara aktif sedang melakukan pengurangan suara dari kaum pendukung Gus Dur dan santri-santrinya Gus Dur, apalagi keluarganya yang dianggap sebagai sosok yang mengkudeta Caimin, padahal faktanya tidak begitu. Kita butuh presiden yang mengejawantahkan semangat Gus Dur, bukan malah yang mengkudeta Gus Dur dan ngaku-ngaku playing victim dikudeta sama Gus Dur. Ganjar Pranowo adalah jawabannya. Ganjar Pranowo adalah orang yang benar-benar memiliki jiwa Gus Dur di dalamnya, meskipun tidak ada hubungan darah atau tidak dalam satu partai. Akan tetapi PDIP dan PKB di dalam kedekatan Megawati dan Gus Dur sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya sih lebih percaya bahwa Ibu Yeni Wahid lebih jujur ketimbang Caimin di dalam mengatakan siapa yang mengkudeta siapa. Jadi sudah tahu ya, dengan kalimatnya Caimin yang mengatakan bahwa dia dikudeta oleh Gus Dur, justru akan membuat warga NU memilih Ganjar Pranowo karena tidak percaya dengan Caimin. Lebih lanjut, kini putri dari mendiang Presiden Gus Dur, Zanubah Arifah Afsoh alias Yeni Wahid, menyindir kesetiaan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar
terkait dengan dukungan Pilpres 2024. Yeni melontarkan sindiran itu ketika menyampaikan keterangan pers bersama Prabowo Subianto di kediaman calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM itu. Ya, sindiran itu muncul bermula dari pertanyaan awak media kepada Prabowo soal apakah Yeni masuk dalam daftar teratas kandidat cawapres pendampingnya. Prabowo mengatakan dirinya harus berbicara terlebih dahulu dengan